Ini bisa juga seni bela diri merupakan satu kesenian yang muncul pada saat mempertahankan diri. Macam-macam bela diri. Seni bela diri di sini terbagi atas beberapa macam, yaitu seni tempur bersenjata tajam maupun senjata tumpul dan tidak tajam berupa kayu, bambu, dan lain-lain, dan seni tempur tangan kosong seperti pencak silat. Macam-macam bela diri. Yang pertama yaitu kungfu, ini berasal dari negara Cina. Lalu jujitsu ini berasal dari negara Jepang. Lalu ada taekwondo berasal dari Korea. Lalu ada capoeira di sini berasal dari negara Brazil. Di sini sering terlihat di perlombaan juga ada. Lalu berikutnya pencak silat, yaitu khas dari Indonesia. Pencak silat di sini ada beberapa jenis, yaitu bela diri dan seni yang dipertandingkan. Nah, sekarang kita membahas pencak silat. Apa itu pencak silat? Merupakan olahraga bela diri yang mengandung nilai seni tradisional dari Indonesia. Jadi di sini khas ya dari Indonesia. Atau sering juga disebut gerakan keindahan dengan menghindar yang disertakan gerakan. Pembelajaran gerak variasi dan kombinasi pencak silat, yaitu gerak terencana, terarah, terkoordinasi, dan terkendali. Jadi di sini tersusun ya rangkaian kegiatan dari awal sampai akhir. Lalu aspek yang terkandung dalam pencak silat yaitu mental spiritual, aspek olahraga, aspek bela diri, dan aspek seni budaya. Jadi dalam pencak silat tidak hanya bela diri. Di sini bisa berarti mental spiritual dalam arti pengendalian diri sendiri, pengendalian emosi, dan pengendalian mental. Bisa juga berarti olahraga. Olahraga di sini berupa pengendalian kondisi fisik dengan cara pelatihan pernapasan, kekuatan, dan daya tahan. Lalu aspek seni. Aspek seni di sini merupakan aspek yang biasa dipertandingkan yang dinilai dari beberapa gerakan kaki, tangan, dan koordinasi gerak. Semakin indah gerakan tersebut, maka akan kemungkinan untuk menang dalam bertanding. Yang dipertandingkan di sini biasanya gerakan tunggal, gerakan memakai tongkat, dan memakai golok. Aktivitas pembelajaran variasi dan kombinasi rangkaian tunggal. 1. Aktivitas pembelajaran jurus pertama, yaitu kuda-kuda. Kuda-kuda di sini yaitu posisi siap untuk bertanding atau melakukan gerakan. Tahapannya yaitu kaki dibuka minimal selebar bahu, lalu posisi tangan sejajar dengan dada, yaitu posisi pasang, dalam artian posisi satu tangan di depan dan satu tangan di belakang. Jurus kedua, pukulan. Untuk pukulan di sini ada beberapa jenis, yaitu pukulan depan, pukulan bandul, pukulan melingkar, dan pukulan samping. Nah, untuk ini yang akan dibahas yaitu pukulan depan saja. Nah, untuk pukulan depan ini bisa dilakukan secara diam atau maju satu langkah. Untuk gerakannya yaitu posisi tangan mengepal, lalu gerakan secepat-cepatnya ke arah depan. Lalu setelah terkena lawan, silakan secepat-cepatnya tarik ke posisi semula. Proses ini bertujuan supaya tangan kita tidak ditangkap atau ditangkis lawan. Jurus ketiga, tendangan. Nah, untuk jurus ini digunakan bila mana posisi lawan berada agak jauh, minimal radius 1 meter lebih. Untuk melakukan tendangan, yang perlu diperhatikan yaitu posisi awal. Posisi awal di sini satu kaki menempel
di tanah dan satu kaki lagi mengangkat. Posisi mengangkatnya di sini yaitu melakukan gerakan secepat-cepatnya ke depan, ke samping, ke atas, bahkan bisa juga ke belakang. Namun seperti biasa setelah melakukan gerakan tendangan, posisinya harus langsung kembali ke posisi semula. Jadi kaki kalian ditarik kembali setelah melakukan tendangan. Untuk melakukan penahanan tendangan bisa dilakukan dengan posisi menangkap, menghadang, menangkis, bahkan dengan menahan dengan kaki lagi. Nah, untuk melakukan tendangan ini usahakan satu kaki yang menempel itu memoros ya, atau memutar, jadi tidak kaku, supaya bisa menggerakkan ke kiri dan ke kanan, bahkan bisa ke depan dan ke belakang jika posisi satu kaki yang menumpuknya itu memoros atau memutar. Jurus keempat, guntingan. Nah, guntingan di sini memiliki dua jenis, yaitu guntingan tungkai kaki dan teknik guntingan pinggang. Dapat dilihat sesuai gambar di mana nomor 1 itu menjepitnya di antara kaki ya, dan yang kedua di antara pinggang. Nah, untuk teknik guntingan ini yang perlu diperhatikan yaitu posisi jatuhan atau tumpuan badan, di mana satu tangan bisa untuk menahan saat proses penjepitan atau pengguntingan yang bertujuan supaya tetap seimbang dan tidak jatuh saat salah satu orang melakukan pengguntingan. Jurus kelima, sikutan. Sikutan ini berarti melipatkan lengan hingga posisi menyikut. Menyikut di sini posisinya harus dekat dan usahakan posisi lawan terkena di perut atau di pinggang. Nah, untuk tahapannya, posisi siap atau posisi kuda-kuda, lalu kalian lipatkan tangannya supaya gampang untuk mendorong atau dengan cara menyikut. Setelah mengenai lawan, hendaknya segera ditarik atau siap ke posisi semula, posisi kuda-kuda. Jurus keenam, tangkisan. Nah, untuk tangkisan ini ada banyak jenisnya, yaitu tangkisan dalam, tangkisan luar, tangkisan atas, dan tangkisan bawah. Nah, untuk saat ini yang akan dipelajari yaitu tangkisan dalam dan luar. Untuk tangkisan dalam, kalian menggerakkan dari luar ke dalam, yaitu tangan kalian membentuk siku-siku 90 derajat, lalu digerakkan dari samping kanan ke samping kiri ataupun dari samping kiri ke samping kanan, dalam artian menggerakkannya dari luar ke dalam. Nah, untuk tangkisan luar sama halnya dengan tangkisan dalam, yang membedakan